Jody yang masih berada di tempat penyekapan, Tiara menggelengkan kepalanya saat melihat dengan benar keadaan Edward. Kau tahu, padahal aku ingin sekali memberimu pelajaran, tapi terlihat keadaanmu seperti ini. Rasanya sudah tidak ada celah lagi untuk aku pukuli. Tuan Abimana sepertinya menghajarmu habis-habisan. Edward yang tergeletak tidak berdaya di lantai masih dapat mendengar suara Jody dengan jelas. Hanya saja badannya terasa remuk dan sangat sakit hingga tidak bisa berbuat apa-apa selain berbaring saja. Cih, lemah. Kekuatanmu hanya segini, tapi kau berani menantang Tuan Abimana? Memang cari mati, hardik Jody. Tak lama muncul 4 orang anak buahnya ke dalam ruangan itu. Salah seorang dari mereka melaporkan bahwa anak buah Edward sudah berhasil mereka taklukkan. Jody pun mengangguk puas. Sekarang kalian urus dia. Titah Jody sambil menunjuk Edward dengan kakinya. Pria yang tergeletak itu sudah sangat kehilangan harga dirinya. Baik tuan, jawab mereka dengan kompak. Jody pun pergi meninggalkan tempat itu. Ada tugas penting lain lah dari Abimana yang harus dia tangani, yaitu pergi ke rumah keluarga Williams untuk menjelaskan kepada Fiona dan juga keluarga Tiara apa yang telah terjadi. Paman, bibi, dan sepupu Tiara sudah berada di rumah keluarga Williams. Mereka sudah diamankan oleh anak buah Abimana karena khawatir akan menjadi target oleh Edward. Untuk itu Abimana meminta anak buahnya menjemput keluarga Tiara dan mengantarkannya ke rumah keluarga Williams. Penjagaan di sana sangat ketat, pasti mereka sudah aman. Sementara itu, masih dalam perjalanan yang entah akan menuju kemana, Abimana tampak masih menyetir mobil dengan wajah datarnya. Tak ada senyuman di wajahnya, tak ada rayuan yang ia lontarkan pada istrinya. Ia hanya fokus menyusuri jalan untuk membawa istrinya entah kemana. Tiara sendiri masih duduk diam di sampingnya tanpa berani menanyakan apapun, meski hatinya sudah sangat penasaran kemana sang suami akan membawanya. Langit sudah semakin gelap, sebentar lagi matahari akan kembali ke peraduannya. Setelah cukup jauh menyusuri jalan, mobil itu masuk ke sebuah kawasan pantai yang sangat luas. Tiara baru pertama kali mendatangi tempat itu. Lalu mobil itu berhenti di sebuah bangunan yang cukup besar dengan jendela kaca yang besar di setiap sudutnya. Mereka sudah sampai di salah satu villa milik keluarga Williams. Abimana lebih dulu turun tanpa bicara apa-apa, lalu mengitari mobil dan membukakan pintu untuk istrinya. Tiara pun keluar dari mobil itu dan tanpa aba-aba Abimana kembali menggendongnya hingga membuatnya terkejut. Pria itu membawanya masuk ke dalam villa setelah memasukkan sidik jarinya pada smart lock system di handle pintunya. Villa itu sangat besar dan juga luas. Tiara sangat mengaguminya. Perabotannya bergaya minimalis dengan warna nude yang mendominasi. Tapi sebenarnya yang paling Tiara suka adalah jendela-jendela besar yang ada di setiap dindingnya, memberikan kesan luas dan terbuka. Andai saja mereka datang ke sana tidak dalam keadaan tegang seperti ini, tentu Tiara lebih menikmati keindahan villa ini. Abimana sendiri terus melangkah membawa Tiara ke lantai 2. Ia kembali memasukkan sidik jarinya di sebuah pintu lalu membawa Tiara masuk ke dalam kamar yang sangat luas yang akan mereka tempati nantinya. Wah, kamar ini juga memiliki jendela kaca yang sangat luas. Ada balkon besar juga di depannya. Karena jendela besar itu hanya ditutupi gorden fetres berwarna putih yang sangat nerawang. Tiara dapat mengintip pemandangan indah di depan kamar itu. Kamar itu menghadap langsung ke laut tepat di mana matahari akan kembali ke peraduannya. Lihatlah, bahkan cahaya merah jingga dari sang senja menembus masuk ke kamar itu, memberi kesan romantis dan hangat untuk mereka. Abimana mendudukkan Tiara di sofa, lalu dia sendiri masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama, Tiara dapat mendengar gemericik suara air dari dalam kamar mandi itu. Ternyata suaminya sedang membersihkan diri. Abimana yang sedang berada di dalam kamar mandi melepaskan satu persatu pakaiannya yang sudah kotor.
Ia melihat wajahnya dari pantulan cermin lalu menyalakan keran air dan meraup wajahnya dengan kasar. Ia menyadari bahwa wajahnya sangat menyeramkan saat itu. Pantas saja kalau istrinya takut kepadanya, jadi ia benar-benar tidak bisa mengontrol amarahnya. Sudah cukup lama dia bersabar menjadi lemah dan duduk diam di kursi rodanya. Sekarang saat dia mampu melakukan apapun yang dia inginkan, ia lepas kendali. Maafkan aku, Tiara, lirihnya dengan penuh rasa bersalah. Selanjutnya ia menyalakan shower dan membersihkan dirinya, hingga tak ada lagi bekas darah atau kotoran apapun yang menempel di tubuhnya. Tiara yang duduk termenung melihat pemandangan di depan kamar langsung berjingkit kaget saat mendengar pintu kamar mandi sudah dibuka. Suaminya tampak gagah keluar dengan rambut yang masih basah dan bertelanjang dada, hanya memakai handuk berwarna putih yang dililitkannya di pinggangnya. Bersihkan dirimu, ucap Abimana pada Tiara. Tiara pun langsung menganggukinya. Apa perlu aku bantu? Tawar Abimana dengan suara yang masih belum melunak. Biasanya kalau menawarkan hal-hal seperti ini, dia pasti akan menggoda istrinya. Tapi kali ini dia hanya sekedar menawarkan bantuan saja. Tidak, aku bisa sendiri, jawab Tiara takut-takut. Pakaianmu sudah ada di lemari, ucap Abimana kemudian lalu pergi meninggalkan istrinya untuk berpakaian. Sementara Tiara sendiri masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Tiara duduk termenung sambil berendam di dalam bathtub. Rangkaian kejadian yang baru saja terjadi di hadapannya membuat kembali merasa takut. Siapa sebenarnya sosok Abimana Williams yang kini menjadi suaminya? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Puas berendam, Tiara menyudahi mandinya, lalu segera keluar. Ia melihat suaminya sedang berdiri di pinggiran balkon kamar tanpa memakai baju, hanya celana jeans panjang saja. Apa dia tidak kedinginan berpakaian seperti itu? Tanya Tiara dalam hati. Tiara mengangkat bahunya, lalu pergi mencari pakaian di dalam lemari. Apa-apaan ini? Kenapa bajunya kurang bahan semua? Tiara sampai ternganga melihat deretan pakaian yang digantung di dalam lemari itu. Isinya hanya gaun tidur dengan tali spaghetti yang kainnya menerawang tembus pandang dengan berbagai warna. Kalau begini buat apa pakai baju? Ini mana lagi dalemannya? Kok tidak ada? Protes Tiara dalam hati sambil mencari-cari pakaian yang dia mau. Tapi sayangnya tidak ketemu. Dia mau aku masuk angin juga. Tiara akhirnya mengambil satu gaun tidur berwarna hitam yang menurutnya lebih sopan di antara gaun-gaun lain yang tidak ada sopan-sopannya sama sekali. Ia memakaikan lalu beralih ke meja rias untuk mengeringkan rambutnya, memakai parfum dan krim wajahnya. Sampai ia selesai, suaminya masih tetap berdiri di luar. Tiara pun bingung harus bagaimana. Di ufuk barat sana, matahari sudah benar-benar hilang dan tidak meninggalkan cahaya merahnya. Suasana jadi gelap, tapi masih ada penerangan dari lampu-lampu yang terpasang di sekitar pantai dan vilanya. Tiara menatap punggung kekar milik suaminya yang tak tertutup sehelai benang pun. Ia ingin sekali memeluknya dan merasakan hangat dekapannya. Merasakan ada seseorang yang memperhatikannya, Abimana pun berbalik. Ia melihat istrinya berdiri mematung di depan pintu balkon dengan pakaian tipis menerawang. Kalau suasananya tidak canggung seperti ini, mungkin Abimana sudah menerekamnya. Tapi kini Abimana lagi-lagi harus menahan dirinya. Kau tidak dingin. Masuklah, angin pantainya bisa membuatmu kedinginan, ucap Tiara pada suaminya. Tanpa bicara, Abimana pun masuk ke dalam. Ia masuk dan melewati istrinya begitu saja. Tunggu, Tiara memegang tangan suaminya. Abimana pun berhenti dan berdiri menghadap istrinya. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan perkataanmu. Aku sama sekali tidak tahu kalau semua akan berakhir seperti ini, ucap Tiara dengan penuh penyesalan sambil menatap lekat bola mata suaminya. Maafkan aku, ucap Tiara lagi. Aku juga yang membuatmu melakukan hal tadi. Aku merasa sangat bersalah. Sungguh, aku mohon maafkan aku, lanjutnya dengan tatapan penuh harap. Apa aku menakutimu? Tanya Abimana tiba-tiba dengan suara beratnya. Kau jadi begini karena aku, jawab Tiara dengan suaranya yang sudah bergetar. Dia memang mudah sekali menangis kalau sudah berhadapan dengan suaminya. Abimana menggelengkan kepalanya lalu menyekat setetes air mata yang jatuh dari sudut mata istrinya. Ini bukan salahmu.
Dia memang berhak mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan. Tak usah membicarakan soal ini lagi. Aku tidak suka membahasnya saat ini. Tiara pun mengangguk dengan cepat. Detik selanjutnya ia langsung menghamburkan kepelukan suaminya. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu apapun keadaanmu, ucap Tiara yang sudah berada dalam dekapan suaminya. Abimana mengecup lembut pucuk kepalanya lalu mengusap-ngusap punggung istrinya. Aku juga mencintaimu, maafkan aku kalau tadi aku menakutimu. Aku tidak dapat mengendalikan diriku, jawab Abimana. Tiara melerai pelukannya dan memandang sang suami dengan lekat. Kau tidak bersalah, aku tahu kau ingin menyelamatkanku. Barulah tampak senyum samar di bibir Abimana. Dia mengangguk lalu mulai mengecup mesra bibir Tiara sekilas. Teruslah di sampingku Tiara, aku akan terus menjagamu sampai kapanpun itu. Tiara ikut mengangguk lalu berjinjit membalas kecupan di bibir suaminya. Aku akan terus bersamamu suamiku. Hati Abimana yang tadi tertutup amarah kini sudah terasa sejuk kembali. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tidak menyangka akan secepat ini berbaikan dengan Tiara. Istrinya ini memang selalu bisa menenangkan hatinya. Ia menunduk untuk kembali mengecup lembut bibir sang istri dengan pelan tapi menuntut. Tiara pun ikut membalas dengan mesra dan tak tergesa. Pangutan itu semakin lama kian memburu seiring deru nafas yang semakin tersengal. Mereka tidak ingin melepasnya, meski nafas sudah semakin tak beraturan. Abimana yang tak sabar mengangkat istrinya menuntun ke tempat tidur yang luas itu tanpa melepaskan pangutannya. Tiara pun tidak mau melepasnya hingga ia meremas kuat rambut Abimana. Dengan sangat perlahan Abimana meletakkan istrinya di atas tempat tidur. Ia menarik diri sejenak lalu menatap lekat sang istri yang tampak tersengal kekurangan udara. Bolehkah aku memilikimu seutuhnya malam ini? Tanya Abimana dengan jarak yang sangat dekat hingga nafasnya mampu menggoda Tiara. Tiara pun mengangguk malu-malu. Lakukan apapun yang kau mau karena aku milikmu. Jawab Tiara yang membuat aliran darah Abimana berdesir hebat. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia langsung masuk ke ceruk leher istrinya dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang membuatnya candu. Saking gemasnya, ia menyesap dengan kuat hingga membuat suara indah Tiara lolos begitu saja dengan tubuh yang menggeliat menahan sesuatu yang bergejolak hebat dalam dirinya. Ciuman itu semakin menuntut dan kian membara. Abimana terus membuai istrinya dengan sentuhan-sentuhan bibirnya yang mampu membuat Tiara terlena. Dengan perlahan tangan Abimana menyusuri setiap inci tubuh sang istri, menanggalkan apapun yang melekat di sana. Tak lupa, ia menyesapnya dan meninggalkan bekas kepemilikan di setiap tempat. Sayang, stop. Tiara terbata saat ingin melarang suaminya yang terus turun ke bawah sana. Ia rasanya tidak tahan sekali hingga tangannya mencengkram erat spray di sekitarnya. Abimana tentu tidak bisa berhenti lagi kalau sudah begini. Ia akan terus melakukan apa yang dia inginkan. Abimana kembali mensejajarkan dirinya dengan istrinya. Ia mengecup bibir istrinya sekilas lalu berkata, Kau bilang kau milikku bukan? Aku menginginkanmu saat ini. Aku sudah tak dapat menahannya lagi. Tempat tidur itu kini tampak berantakan. Spraynya tampak semrawut dan beberapa bantal malah berserakan di lantai. Di atasnya tampak dua insan yang saling berpelukan dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun. Bulir-bulir keringat masih terlihat jelas di wajah mereka setelah melakukan pergulatan panas cukup lama. Lihatlah. Sang wanita sudah memejamkan matanya karena terlalu lelah, sementara yang pria masih terbangun sambil mengusap-ngusap punggung halus milik istrinya. Sayang, panggil Abimana dengan lembut. Tiara tampak begitu lelah hingga bersuara pun dia malas. Ayo bersihkan dulu. Setelah itu kita makan. Kita juga melewati jam makan malam sayang, ajak Abimana. Terlalu nikmat memadu kasih membuat mereka lupa waktu. Aku ngantuk, lirih Tiara. Matanya masih terpejam. Abimana tersenyum lalu mengecup kening istrinya. Kalau begitu aku mandi dulu ya, aku akan menyiapkan air hangat untukmu. Setelah itu baru kau mandi, lalu kita makan bersama, ucap Abimana. Saut Tiara lagi. Ia sepertinya benar-benar lelah. Apa kau selelah itu sampai bicara saja tidak kuat? Tadi kau mendesah sangat kencang. Ledek Abimana seraya mengulum senyum nakal di wajahnya. Tiara pun membuka matanya dan mengangkat kepala menatap suaminya. Kau yang buat aku jadi tidak bertenaga begini.
Protes Tiara lalu berbaring lagi di atas dada bidang suaminya. Benarkah? Padahal tadi aku kan hanya menurutimu saja. Kau bilang terus, ya aku teruskan. Balas Abimana tanpa merasa bersalah. Tapi sewaktu aku minta berhenti, kau malah bilang sebentar lagi. Sebentarmu itu mau sejam juga ternyata, jawab Tiara. Suaminya seolah tak pernah puas ingin memadu kasih dengannya. Malam ini ia benar-benar menumpahkan seluruh hasratnya yang sudah lama tertahan kepada sang istri selama ini. Abimana pun mengecup bahu istrinya dengan sedikit menyesap. Tubuhmu membuatku kecanduan sayang. Bahkan kalau aku tak ingat milikmu masih sakit, aku ingin melakukannya sekali lagi. Plak. Tiara memukul lengan suaminya. Tidak boleh. Bisa-bisa aku tidak bisa berjalan kalau kau terus melakukannya. Protes Tiara dengan cepat. Abimana pun tergelak. Iya sayang, makanya aku tidak akan melakukannya lagi malam ini. Ia menjeda sejenak saat melihat Tiara mengganggu. Tapi kalau besok aku tidak janji, lanjutnya. Itu sama saja. Abimana kembali tergelak. Ya udah, aku mandi dulu. Kau istirahat aja dulu selama aku mandi. Tiara pun mengangguk dengan perlahan. Abimana memindahkan kepala Tiara di bantal, lalu ia pun masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah ia selesai, ia menggendong sang istri lalu meletakkannya di dalam bathtub yang sudah ia isi dengan air hangat dan rose oil, agar istrinya lebih rileks saat berendam. Aku akan menyiapkan makan malam. Nanti kita akan makan di kamar saja. Kau berendam aja dulu, ucap Abimana sebelum pergi meninggalkan istrinya. Baiklah, terima kasih sudah menyiapkan semuanya. Abimana pun mengecup sekilas kening Tiara, baru kemudian dia pergi ke lantai bawah. Di bawah, tentu saja dia tidak pergi ke dapur untuk memasak, melainkan menelpon anak buahnya untuk mengirimkan makanan. Ia sudah meminta beberapa pelayan dan chef yang tinggal terpisah di villa lain untuk selalu siap 24 jam selama dibutuhkan. Tak perlu menunggu lama, hanya butuh waktu 15 menit lalu makanan pun sudah sampai ke villanya. Abimana membuka pintu dan mengambil makanan itu, kemudian meminta pelayan yang mengantar itu pergi lagi. Ia hanya mau berdua saja di sana bersama istrinya. Yang lain tidak boleh ada yang mendekat. Saat ia kembali ke kamar, ternyata istrinya sudah selesai mandi dan sedang mengeringkan rambut di depan meja riasnya. Abimana tersenyum begitu melihat Tiara tidak memakai gaun tidurnya, melainkan kemeja putih miliknya yang ada di lemari. Aku pinjam kemejamu, bisa masuk angin kalau pakai gaun tidur kurang bahan itu terus, ucap Tiara yang mengerti tatapan suaminya. Kan ada aku yang menghangatkanmu, mana mungkin kau masuk angin, saut Abimana lalu meletakkan makanan di atas meja depan sofa. Tiara pun menyudahi aktivitasnya lalu berpindah duduk di samping suaminya. Dari jalannya yang masih perlahan, Abimana bisa menebak istrinya masih kesakitan. Kalau kau bukan menghangatkanku, ucap Tiara. Lalu, kau membuatku panas, jawab Tiara sambil tertawa. Abimana pun ikut tertawa lalu mengajak istrinya untuk makan. Jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam, dan mereka baru saja mendapatkan makan malam mereka. Cahaya matahari mulai mengintip dari celah jendela yang tak tertutup gorden dengan sempurna. Suara riak gelombang air laut yang terhempas di bibir pantai menjadi tanda bahwa air sedang pasang. Abimana lebih dulu terbangun pagi ini. Saat membuka mata, ia melihat wajah pulas istrinya yang masih berkutat dalam alam mimpi. Selamat ulang tahun sayang, bisik Abimana dengan suara yang masih parau. Kalau Tiara mendengarnya, pasti terasa sangat seksi di telinganya. Abimana mengecup kening sang istri, hanya sekedar mengecup tapi tidak berniat mengganggu istrinya. Biarlah istrinya tetap istirahat, toh ia juga ingin menyiapkan sesuatu sebagai kejutan untuk istrinya. Ia pun bangun dari tempat tidur dengan sangat perlahan agar tidak membuat Tiara terbangun. Ia mandi lalu menggunakan celana jeans saja tanpa atasan kemudian turun ke bawah. Kali ini ia tidak meminta siapapun untuk mengantarkan makanan. Ia berencana akan menyiapkan sarapan pagi untuk istrinya sebagai kejutan ulang tahun. Kalau membeli cake lalu memberikannya kepada Tiara, itu hal yang biasa. Ia mau membuat sesuatu yang berbeda, tapi yang jadi pertanyaan apakah dia bisa melakukannya. Let's see. Abimana membuka lemari makanan. Dia mengambil roti dan mayonaise di sana lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian dia membuka lemari es dan mengeluarkan beberapa bahan makanan. Sepertinya dia berencana untuk membuat sandwich.
Sementara sang suami sedang berkutat di dapur, Tiara tampak baru bangun dari tidurnya. Sinar matahari yang masuk menyilaukan matanya. Mau tidak mau dia pun membuka matanya. Tiara menguap panjang lalu meraba tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Suaminya tidak ada di sana dan tidak ada di sampingnya. Tiara menoleh ke samping. Kemana dia? Ia pun duduk dan melihat sekitar kamarnya. Suaminya sepertinya memang tidak ada di sana. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan mengecek balkon kamar. Abimana tidak ada di balkon itu. Apa dia keluar? Di kamar mandi sepertinya tidak ada juga. Gumam Tiara. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari suaminya keluar kamar. Ia takut juga kalau berada di villa itu sendirian karena tadi malam Abimana mengatakan kepadanya kalau hanya ada mereka berdua di villa itu. Tiara pun turun hanya mengenakan sehelai kemeja putih Abimana saja. Ia bahkan tidak memakai alas kaki. Ia menuruni anak tangga untuk turun ke lantai bawah. Gagal lagi. Terdengar suara Abimana yang mengeluh dari arah dapur. Tiara pun langsung pergi ke arah suara itu. Saat sudah berada di pintu dapur, dia tersenyum melihat suaminya yang sedang sibuk memecahkan telur untuk dimasak. Melihat suaminya bertelanjang dada, terlihat semakin tampan dan seksi di matanya. Sedang apa sayang? Tanya Tiara, lalu menghampiri suaminya. Saking fokus memecahkan telur, Abimana sampai tidak tahu Tiara sudah melihat tingkahnya dari tadi. Ia tidak berhasil memecahkan telur dengan benar. Ia terlalu kuat menekan cangkang telur hingga membuat telurnya hancur berantakan. Sayang, kau sudah bangun. Seharusnya kau tidak di sini. Aku baru mau buat sarapan untukmu. Abimana dengan cepat pergi ke Tiara dan mencuci tangannya yang kotor lalu mengeringkannya dengan lap tangan. Ia pun menghampiri istrinya dan menghadiahkan sebuah kecupan di keningnya. Kau seharusnya masih istirahat di kamar, ucap Abimana. Aku kan tidak sakit, kenapa harus di kamar terus? Saut Tiara sambil menyisir rambut lebat suaminya dengan tangannya. Sementara kedua tangan Abimana sudah melingkar di pinggangnya. Tadi malam katanya masih perih. Abimana mengeratkan pelukannya lalu mulai menunduk mencium leher istrinya. Sayang, geli aku belum mandi. Aku ke atas dulu ya mau mandi. Abimana tidak menggubris perkataan Tiara. Masih sakit tidak? Tanya Abimana lagi. Tangannya sudah mulai liar merayap kemana-mana. Katanya tadi mau buat sarapan. Suara Tiara mulai terbata-bata. Suaminya tidak hentinya menciumi lehernya. Sarapan bisa nanti, aku ingin menu pembukaan dulu. Abimana langsung mendudukkan Tiara istrinya di meja makan, hingga membuat Tiara terkejut. Sayang, nanti aku jatuh. Tidak akan, kalau kau jatuh, aku akan menyambutmu. Ucap Abimana lalu mulai memanggut bibir sang istri. Tangannya mulai menyusuri paha mulus sang istri, yang tak terbungkus apapun. Semakin lama semakin naik ke atas. Sayang, aku belum mandi. Cegah Tiara setelah ciuman mereka terlepas. Nanti kita mandi sama-sama. Satu tangan Abimana kini membuka satu persatu kancing kemeja yang dipakai Tiara. Kemeja itu tidak ia lepaskan, hanya dibuka saja kancingnya. Abimana pun menatap tubuh istrinya sang dengan lapar. Gejolak dalam tubuhnya mendorongnya untuk melanjutkan permainan berikutnya. Aku ingin melakukannya sekali lagi. Ucap Abimana dengan nafas yang menggebu-gebu. Di sini? Tanya Tiara sedikit keheranan. Apa tidak sebaiknya masuk ke kamar dulu, pikirnya. Abimana pun mengganggu. Kalau ada yang melihat bagaimana? Tiara terlalu cemas. Tidak akan ada yang berani ke sini, sayang. Kita pindah ke kamar aja ya. Tiara mau turun, tapi Abimana dengan cepat menahannya. Abimana pun menggelengkan kepalanya. Kita coba di sini. Tapi, Tiara sudah tak mampu lagi berbicara karena Abimana sudah melumat bibirnya dengan lembut dan menuntut. Tiara pun pasrah dan ikut membalasnya. Ciuman dari bibir perlahan pindah ke bawah, menyusuri setiap inci tubuh Tiara. Tiara menggigit kuat bibir bawahnya menahan suara-suara penuh hasratnya. Tapi Abimana selalu pandai membuatnya terlena. Ia pun akhirnya mendesah saat Abimana menyentuh titik sensitifnya. Sayang, Tiara tidak kuat menahan gejolak dalam dirinya. Ia meremas kuat rambut suaminya. Abimana kembali naik dan mencium lagi bibir istrinya. Di saat yang bersamaan, ia pun mulai menyatukan dirinya hingga membuat Tiara tersentak dengan tubuh melenting. Meja makan kini kuat menderit. Tangan Tiara sendiri tampak semakin kuat mencekram lengan suaminya. Di ruangan itu kini bergema desahan yang bersaut-sautan.
Tiara sudah tidak kuat, entah sudah berapa lama Abimana membuainya. Ia pun tidak tahu. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat meminta Abimana tidak melanjutkannya lagi. Tapi suaminya itu belum bisa berhenti. Ia selalu ingin lagi dan lagi. Hingga akhirnya satu desahan panjang lolos dari mulut keduanya. Meja pun kembali tenang, tak ada pergerakan. I love you Tiara, ucap Abimana dengan nafasnya yang tersengal lalu mengecup kuat bibir istrinya. I love you too suamiku, jawab Tiara dengan lirih lalu terbaring di atas meja karena terlalu lelah. Abimana menggendong Tiara masuk ke dalam kamar mandi. Ia merendam istrinya di dalam bathtub berisi air hangat. Dia pun ikut masuk juga ke dalamnya. Alasannya mau menggosok punggung sang istri. Tapi kenyataannya tangannya malah menggeranyang di tempat favoritnya. Sayang, jangan bilang kau mau sekali lagi, ucap Tiara lalu menyadarkan kepalanya di dada suaminya yang duduk di belakangnya. Aku tidak bilang begitu, tapi kalau kau mau, aku tidak masalah, jawab Abimana dengan santai. Ia seperti tidak ada lelahnya. Tiara yang sebal mendengar suaminya langsung mencubit paha suaminya. Au, jangan cubit di situ sayang, kau mau tanggung jawab kalau aku mau sekali lagi. Goda Abimana, tangannya mulai bermain di dada Tiara. Sayang, tanganmu jangan nakal ih. Tiara berusaha menepis tangan suaminya, tapi Abimana menahannya. Aku sedang membersihkannya, ucap Abimana berkilah dengan senyum nakal di wajahnya. Sayang, please hentikan. Sekali lagi ya. Ia mencium leher istrinya. Satu lagi hari ini. Cium lagi kuping istrinya. Please, boleh ya, sekali lagi. Mulai mencicipi bahunya. Tiara ingin sekali tergelak sebenarnya. Suaminya ini seperti anak kecil kalau sudah merengek meminta sesuatu pada dirinya. Sudah hilang wajah galaknya. Tiara pun menoleh ke belakang lalu mencium bibir suaminya dengan lembut. Tapi janji, ajak aku jalan-jalan di sekitar pantai ini nanti, tutut Tiara. Abimana dengan cepat mengganggu. Kalau itu saja syaratnya sih, sangat mudah. Ia memang ada rencana mengajak istrinya berjalan-jalan di pantai nanti sore, sekaligus makan malam romantis di tepi pantai yang tentunya tidak diketahui oleh Tiara. Jadi boleh kan? Abimana memastikan. Tiara tidak langsung menjawab, ia langsung menempelkan bibirnya hingga membuat Abimana merasa sangat senang. Mereka pun melakukannya sekali lagi. Soal membuat sarapan untuk sang istri pun sudah terlupakan. Bersambung.